Halo teman-teman, shalom untuk kita semua. Selamat datang di presentasi saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ketersediaan unsur hara dalam tanah. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Francisca Mitra Berlian Kasih Zeboa dengan NIM 22311080002 Universitas Samratulangi Manado, Prodi Agroteknologi, Kaprodi Dr. Insinyur Sofia Wantasen MSc, Mata Kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah, dosen penanggung jawab Dr. Insinyur Sanda Angelin Pakasi MSc dengan dosen pengampu Insinyur Roni Nangoy MS. Ketersediaan unsur hara dalam tanah. Ketersediaan unsur hara dalam tanah mengacu pada kemampuan tanah untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Unsur hara tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup dan seimbang untuk mendukung metabolisme tanaman, produksi biomasa, dan kualitas hasil panen. Ketersediaan unsur hara dalam tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis tanah, pH tanah, ketersediaan air, aktivitas mikrobah tanah, dan praktik pengelolaan lahan. Unsur hara tersebut dibutuhkan oleh tanaman dalam bentuk senyawa anorganik seperti nitrat, fosfat, sulfat, dan ion-ion logam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara dalam tanah. Yang pertama ada jenis tanah, yang kedua ada pH tanah, yang ketiga ketersediaan air, yang keempat aktivitas mikrobah tanah, yang kelima praktik pengelolaan lahan. Unsur hara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur hara makro, dan yang kedua ada unsur hara mikro. Cara meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah, yang pertama ada pemupukan. Pemupukan adalah salah satu cara yang paling umum dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Pemupukan yang tepat dapat membantu menyediakan nutrisi yang cukup bagi tanaman, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Yang kedua, ada penggunaan bahan organik. Penggunaan bahan organik seperti kompos, pupuk hijau, dan pupuk kandang dapat membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Bahan organik ini dapat meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, sehingga dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah dan ketersediaan unsur hara. Yang ketiga, ada pengelolaan pH tanah. Ketersediaan unsur hara dalam tanah dapat dipengaruhi oleh pH tanah. Oleh karena itu, penting untuk memantau pH tanah dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pH tanah yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang keempat, ada pengendalian erosi tanah. Erosi tanah dapat menghilangkan lapisan tanah yang kaya akan unsur hara, sehingga dapat mengurangi ketersediaan unsur hara dalam tanah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengendalian erosi tanah dengan menanam penutup tanah, menanam tanaman dengan sistem akar yang dalam, atau menggunakan praktik konservasi tanah lainnya. Yang kelima, ada rotasi tanaman. Rotasi tanaman dapat membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah dengan menanam tanaman yang berbeda pada waktu yang berbeda. Tanaman dapat memanfaatkan nutrisi yang berbeda dalam tanah dan menghindari kelelahan tanah akibat penanaman yang terus-menerus. Dan yang terakhir, ada penggunaan mikrobah tanah. Mikrobah tanah seperti bakteri dan jamur dapat membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Beberapa jenis mikrobah tanah dapat membantu memecah senyawa organik menjadi nutrisi yang lebih sederhana dan mudah diserap oleh tanaman. Oleh karena itu, penggunaan mikrobah tanah dapat membantu meningkatkan ketersediaan dalam tanah. Nah, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ketersediaan unsur hara dalam tanah sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan tanaman, dan diperlukan pengelolaan lahan yang tepat untuk memastikan ketersediaan unsur hara yang cukup dan seimbang dalam tanah. Hal ini dapat dilakukan melalui manajemen tanah yang baik, seperti pemilihan jenis tanaman yang tepat, penggunaan pupuk yang tepat dan tepat waktu, dan pengendalian erosi tanah. Pengelolaan lahan
Perawatan yang baik dapat membantu meningkatkan produktivitas tanaman, kualitas hasil panen, dan keuntungan petani, serta menjaga keseimbangan ekosistem tanah dan lingkungan secara keseluruhan. Untuk materi ini saya ambil dari pustaka-pustaka di bawah. Nah, demikianlah presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.